Ini kualat dari Gus Dur. Memang cinta bertepuk sebelah tangan, dunia tidak seindah itu kawan. Itu kata-kata yang pantas untuk Caimin. Kayaknya Caimin ini kebakaran jenggot, gitu. Kebakaran jenggot karena apa? Dia sudah berpengalaman untuk sakit hati. Ada apa dengan PKB? Tiba-tiba membela Anies Baswedan. Padahal kan dari kemarin Pilpres kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali dengan saya dan di konten kali ini kita akan membahas soal politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Ya sahabat-sahabat, kemarin kita sudah banyak membahas soal koalisi Gerindra, PKS, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Sementara kita tinggalkan dulu koalisi itu, biarkan dulu kita diamkan untuk menunggu updatean nyinyiran dari para tokoh-tokoh ketiga partai tersebut ya. Kita tunggu dulu nyinyiran, kita kumpulin, nanti kita bikin konten yang menarik. Sekarang kita akan beralih kepada koalisi Gerindra PKB terlebih dahulu. Karena apa? Kita lihat langsung di beritanya. Nah, teman-teman, kita sudah ada di dalam beritanya. Saya di sini ada dari kompas.com. Ada beberapa berita yang sudah saya kompilasikan yang akan menjadi bahan perbincangan kita dalam video kali ini ya. Ada yang menarik nih, ada yang menarik dalam koalisi Gerindra PKB ini. Gonjang-ganjing koalisi Pilpres 2024 setelah Nasdem, Demokrat, PKS, kini Gerindra PKB memanas. Memanas kayak api membara gitu kan. Kita baca terlebih dahulu. Gelanggang pemilu 2024 diramaikan oleh isu bongkar pasang koalisi partai politik. Belakangan kongsi partai Gerindra dan PKB yang memanas. PKB tidak senang karena muncul wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan kader PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo. Nah, ini yang menarik sahabat-sahabat. Kenapa? Karena dari pas awalnya koalisi PKB dan Gerindra ini, masyarakat sudah menilai bahwa ini sudah menjadi satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto sebagai presiden dan Caimin sebagai wakil presiden. Tapi kenapa belakangan ini Gerindra sedang merapat kepada PDIP sehingga muncul opsi bahwa Gerindra atau Prabowo Subianto ini akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Kayaknya Caimin ini kebakaran jenggot, gitu. Kebakaran jenggot karena apa? Dia sudah berpengalaman untuk sakit hati. Dia sudah berpengalaman sakit hati. Kita lihat tahun kemarin Jokowi yang katanya mau berpasangan dengan Caimin gak jadi. Masa sekarang juga gak jadi lagi? Ini lagi panas-panasnya nih, lagi panas-panasnya. Nah, sahabat-sahabat, Gerindra dan PKB itu sudah resmi mendeklarasikan pada tanggal 13 Agustus 2022. Memang nama capres dan cawapres kongsi tersebut belum disepakati, hanya saja Prabowo telah menyatakan kesiapan menjadi calon RI 1. Ya, memang belum disepakati, tapi kan masyarakat sudah banyak menilai kalau presidennya itu Prabowo dan wakil presidennya Caimin, kira-kira begitu. Nah, setelah berita panas tentang Ganjar masuk ke dalam Gerindra, lalu sekarang Caimin yang dulu ngotot jadi cawapres Prabowo kini gusar karena Ganjar. Rima banget. Nah, ada yang menarik sahabat-sahabat. Kenapa? Karena Caimin mengeluarkan statement nih, begini nih Caimin. Ya, kalau saya nggak di situ, maksudnya jadi cawapres, nggak usah koalisi, ngapain, kata Muhaimin di gedung DPR RI. Terus lanjutnya, belum kita akan duduk berdua dengan Prabowo, karena detik ini masing-masing ngotot jadi capres, kata Muhaimin.
Nah, belakangan Muhaimin gusar karena muncul isu Prabowo bakal berduet dengan Ganjar. Nah, kata Caimin, saya bikin komposisi lain. Oh, ini yang menarik. Kita lihat saja nanti ya. Tadinya saya ingin membuat kompilasi 3 berita, tapi 1 berita saja sudah cukup menarik. Tunggu sampai akhir, ada hal yang menarik lagi dari Caimin ya. Sementara itu dari kubu Caimin PKB, dia menyangkal ada isu Ganjar buat Pilpres 2024. Belum pernah ada pembahasan katanya, kata PKB. Jadi yang ngomong siapa ini? Yang ngomong Jazilul dari Wakil Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid. Katanya ini hanya isu, belum pernah ada bahas nama Ganjar di dalam koalisi. Nah, berikut dari tanggapan Gerindra, ini begini kalau dari Gerindra nih. Tanggapi santai ancaman Caimin soal komposisi baru, Gerindra tetap pegang teguh komitmen deklarasi. Mantap. Jadi kalau secara politik, orang politik atau politisi harus berbicaranya pintar-pintar lah memilah kata. Karena Bapak sendiri itu harus menunjukkan citra yang baik di depan masyarakat. Ya minimal jangan menunjukkan kegusarannya, jangan menunjukkan kebakaran jenggotnya. Nah ini Gerindra ini lumayan bagus ini, Wakil Ketua Umum ini. Intinya kami menghormati dan kami komitmen apa yang tertuai dengan perjanjian politik Gerindra PKB, kata Budi Satrio. Ancaman Muhaimin Iskandar untuk membentuk komposisi baru jika Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo di pemilu presiden tampaknya serius. Nah, ini. Ancaman Caimin kali ini tampaknya serius, kata Umam. PKB lanjut Umam berharap mendapat limpahan elektoral atau kotel efek dari pencawapresan ketua umumnya. Kendati demikian, Umam menilai Prabowo tidak yakin dengan kekuatan politik Muhaimin. Jelek berarti kekuatan politik Caimin menurut Prabowo tuh. Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, Caimin tentu tidak ingin dipermalukan. Karena itu belakangan muncul statement yang mengarah pada koreksi total dan potensi pembubaran koalisi yang layu sebelum berkembang. Sayang banget. Sayang banget kalau misalkan koalisi ini harus pecah ya. Nah, sementara itu, keponakan Prabowo ini akan menjadi baik jika hubungan Gerindra dan PDIP jadi koalisi. Memang cinta bertepuk sebelah tangan, dunia tidak seindah itu kawan. Itu kata-kata yang pantas untuk Caimin. Gerindra menyambut positif apabila PDIP membuka kemungkinan untuk menjalin komunikasi politik hingga merucut. Ya memang kalau secara politik, daripada Gerindra harus koalisi dengan PKB, ya lebih baik dengan PDI, tinggalin PKB. PKB mau pergi juga gak apa-apa, suaranya juga gak seberapa kan gitu dibanding PDIP. PDIP kan terbesar, selain suaranya terbesar, itu kan yang punya infrastruktur sekarang. Dia sebagai petahana pasti mempunyai infrastruktur yang bagus untuk politik kan. Dan hubungan PDIP dengan Partai Gerindra ini kan sudah sangat lama. Ini. Jadi ini sesuatu yang saya rasa baik ya. Kalau nanti hubungan kekeluargaan antara PDIP dan Gerindra ini benar-benar mengerucut, membuahkan sebuah kekuatan politik bagi bangsa ini. Nah, itulah berita dari keponakan Prabowo yang melihat bahwa potensi ini akan menjadi potensi yang baik. Berita selanjutnya masih tetap dari Caimin terkait isu duet Prabowo Ganjar Pranowo, koalisi Gerindra dan PKB terancam pecah. Ya memang kita sudah bahas dari tadi. Ini sudah di ujung tanduk dan tinggal jorokin aja gitu. Karena karena Gerindra santai-santai aja. Dia punya suara terbesar kedua. Satu PDIP, yang kedua itu Gerindra. Jadi kalau PDIP dan Gerindra udah gabung, udah enak itu. Nah, kami sebagai kader, kami depankan komitmen terhadap penegakan perjanjian itu dan sesuai dengan apa yang tertuai dalam perjanjian tersebut. Nah, masalah calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB secara bersamaan. Mungkin nanti akan ada pertemuan lagi, nggak tahu saya juga. Kita lihat aja nanti. Nah, banyak sekali sekarang gorengan-gorengan yang muncul mengenai PKB. Apa saja yang muncul sekarang, yaitu PKB yakin pernyataan Jokowi soal politik identitas bukan mengarah ke Anies. Jadi
sahabat-sahabat sudah tahu kan, sudah tahu bagaimana pincahan Caimin kalau misalkan dia dicampakkan oleh Gerindra. Ke arah mana dia akan berlabuh? Dia akan mendukung Anies Baswedan kayaknya nggak tahu. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena ada rilisan begini nih. PKB yakin pernyataan Jokowi soal politik identitas bukan mengarah ke Anies. Jadi PKB ini agak sedikit membela Anies Baswedan. Gara-gara ucapan Jokowi, PKB ngebela Anies soal politik identitas. Jangan hanya karena beliau orang Arab. Nah, ada apa dengan PKB tiba-tiba membela Anies Baswedan? Padahal kan dari kemarin Pilpres kemarin, ini PKB ini mau cari aman aja kayaknya. Nggak tahu, cari tempat perlindungan aja supaya diajakin Pilpres. Kasian kan? Kasian kalau misalkan gak diajakin Gerindra, dia mau kemana? Nggak ada cara lain selain membela Anies. Apakah dia mau jadi wakil presidennya Erlangga Sucipto? Ya kan jadi wakil presidennya Erlangga. Karena suara PKB itu lebih kecil daripada suara Golkar. Walaupun memang secara hitung-hitungan politik angka itu tidak terlalu penting memang gitu. Tapi fakta berbicara Pilpres 2019 PKB itu lebih kecil. Ya kira-kira kalau misalkan kita mau bicara soal presiden ya dari suaranya dulu lah. PKB gak wajar kalau misalkan mau jadi presiden. Suaranya juga kecil, lebih kecil dari Gerindra, lebih kecil dari Golkar, lebih kecil dari PDI kan gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan yang sekarang akan dirasakan oleh Caimin ini, saya rasa ini adalah akumulasi kualat daripada Gus Dur kayaknya ya. Kayaknya dari Gus Dur ini. Karena Caimin dulu itu sangat menyerang Gus Dur, dan Gus Dur itu orang yang sangat bagi kelompok NU itu sangat diwalikan, sangat disanjung gitu. Jadi ketika kelompok Caimin ini merasa sekarang dihianati oleh beberapa partai, ya mungkin itulah rasanya ketika Gus Dur disakiti oleh Caimin. Sekarang Caimin yang akan merasakan rasa pahit itu. Jadi rasakan aja nanti. Ini kualat dari Gus Dur. Dan kalau misalkan kita lihat PKB, kenapa kata Gerindra ini tidak bagus elektoral politiknya atau elektabilitasnya tidak bagus Caimin itu, karena salah satu faktornya adalah tidak didukung oleh PBNU. Kenapa? Karena Gus Yahya itu sangat Gus Durian sekali. Bahkan di dalam ketika mencalonkannya saja dia membuat buku atau dia membuat slogannya itu Gus Dur. Jadi sangat wajar sekali kalau misalkan PBNU ini tidak berhubungan baik dengan PKB sekarang. Jadi mau bagaimana PKB mengangkat suara NU kan gitu, kalau misalkan PBNU-nya sendiri tidak mendukung PKB. Dan itulah kenapa Gerindra sangat senang ketika PDI gabung dengan Gerindra dan mengkick PKB. Saya juga sepakat lah kalau soal itu. Biarkan PKB nggak punya koalisi, satu aja. Nggak diajakin dia kualat sama Gus Dur. Udah itu aja lah dari saya untuk season PKB dan Gerindra. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.